mengakamininya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, orang tua yang dalam kesempatan ini kita sebut sebagai orang tua paguyuban kelas 4B SD Negeri 3 Banjarjawa. Mohon maaf, saya sebagai perantara yang untuk menjembatani apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari beberapa teman-teman orang tua tempo hari. Nah, terkait dengan hal itu juga merupakan program yang akan kita rencanakan selama kurang lebih 1 tahun ke depan ini untuk kegiatan anak-anak di sekolah. Izin memperkenalkan diri karena kita Tiang sendiri belum sempat ketemu secara langsung dengan orang tua, hanya beberapa yang sempat ketemu. Tiang Pak Putu Susilo Dharma, Tiang bisa dipanggil Pak Putu, Tiang kebetulan dipercayakan untuk mengajar di kelas 4B. Tempo hari Tiang itu pindah tugas, sebelumnya Tiang mengajar di sekolah Lab Undiksa, sekolah swasta, dan pada beberapa tempo hari yang lalu itu Tiang berikan kesempatan untuk mengabdikan pendidikan Tiang sendiri kembali di SD 3 Banjarjawa. Nah, langsung saja Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan ini pertama Tiang sampaikan sebagai pendahuluan bahwa kepentingannya untuk kita bersama, terutama untuk kemajuan dan kebaikan anak-anak sebenarnya. Pertama, sesuai dengan di schedule yang presentasinya bisa dilihat ya? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak, bisa. Nah, ini bisa ya. Yang pertama ini reorganisasi pengurus paguyuban 4B itu pertama. Nah, cuman karena di sini yang Tiang cek itu hadir berapa orang ini hadir ya? Kurang dari setengah anggota paguyuban 4B. Jadinya kita belum bisa memulai untuk reorganisasi paguyuban ini. Mungkin di pertemuan berikutnya atau lewat aklamasi saja kita bisa tentukan pengurus paguyubannya. Enaknya Bapak Ibu saja nanti komunikasi di grup yang kita miliki itu atau komunikasi di grup baru yang akan Bapak Ibu bentuk. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memberikan masukan di pertemuan hari ini kita bisa membentuk pengurus paguyuban, yang juga mempersilahkan dan sangat senang hati ketika pada hari ini dengan jumlah kehadiran sebegini bisa terbentuk atau terpilih paguyuban yang baru. Nah, tujuan yang paguyuban ini sebenarnya yang biar bisa satu pintu mengontak misalnya ketua paguyubannya Bapak atau Ibu A yang bisa komunikasikan terkait dengan apa yang akan kita planning ke depan. Nah, pertama sebelum Tiang lanjut, apa bisa kita tentukan hari ini ya untuk ketua paguyubannya beserta pengurusnya? Atau kita secara aklamasi nanti ada diskusi di luar grup ini. Jadi yang izin untuk Bapak Ibu memberikan masukan. Sebentar, ada yang masuk ini kayaknya. Ini Bapak Ibu dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya Pak, untuk ketua yang lama belum masuk ya? Yang Ibu? Untuk Mama Gio ya, ketua kita yang lama ya. Mama Gio. Mama Gustano. Namanya Gustano, informasinya dari teman-teman sih mamanya Gustano katanya. Pak. Ya. Ya, itu kalau misalnya tidak bisa di pertemuan ini, Tiang tidak paksakan Bapak Ibu karena Tiang sifatnya
menjembatani. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya enggak enak hati komunikasi di grup kita yang ada tiang, ada kepala sekolah, silakan buat grup paguyuban di pada opsi lain ya, silakan. Yang tiang tanyakan bisa, kalau tidak bisa memang hari ini terbentuk, tiang lanjutkan agendanya untuk ini. Yang pertama ini kita lewati dulu sementara ya Bapak Ibu ya. Karena paguyuban ini sangat penting sekali yang mengkomunikasikan apa-apa yang menjadi planning kita ke depan. Bisa lanjut yang Bapak Ibu ya? Bisa. Nanti artinya guru sekolah, kepala sekolah itu tidak akan melakukan intervensi apapun, artinya tidak boleh dikatakan menyerahkan kembali itu ke paguyuban, termasuk ke pembentukan pengurusnya seperti ini sebenarnya dari orang tua gitu. Nah, yang sampaikan berikutnya ini terkait dengan planning kita ke depan. Yang kedua itu partisipasi aktif orang tua dalam pembelajaran. Nah, kayak yang sudah kita lakukan di kelas, misalnya dukungan makan buah bersama, kemudian kelas inspirasi belajar keluar lingkungan sekolah, kemudian pemberdayaan Google Classroom untuk blended learning itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan itu lebih jauh, izin dulu. Pertama, dia menyampaikan tentang kurikulum yang diterapkan di SD 3 Banjarjawa. Itu kita menerapkan kurikulum merdeka itu dari kelas 1, dimulai dari kelas 1 dan 4. Bukan 1 sampai 4, tapi 1 dan 4. Opsi yang dipilih oleh SD 3 Banjarjawa ini termasuk kita di kelas 4 ini opsi belajar mandiri berubah. Jadi di mandiri berubah ini guru dan anak-anak memanfaatkan ini platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Platform Merdeka Mengajar ini tidak bisa diakses oleh orang tua masalahnya. Tetapi ini bisa diakses oleh hanya guru, karena hanya guru yang memiliki akun belajar. Ini ada asesmen murid, perangkat ajar, bukti karya, pelatihan mandiri, video. Nah, ini perangkat ajar ini yang dikuasai oleh guru. Sedangkan orang tua dan siswa tidak bisa mengakses. Jadinya dia punya solusi untuk mengembangkan ini seperti yang dia sampaikan di Google Classroom ini. Makanya dia sering ngirim-ngirim materi, video ini lewat Google Classroom. Kenapa dia tidak kirim di WA? Tempo hari dia memberikan pelatihan di sekolah lab itu, nak di WA aja Pak. Nah, dia rasa itu kurang efektif karena itu ruang komunikasi sebenarnya. Ngirim materi atau materinya terlalu kebesaran memori, size-nya misalnya sampai 5 MB, sekian MB itu terganggu di grup komunikasi Bapak Ibu. Makanya dia maksimalkan Google Classroom. Istilah kita pembelajaran ke blended learning ini ya. Nah, berikutnya ini salah satunya Bapak Ibu. Jadi meskipun kita sudah tatap muka, kegiatan pembelajaran yang menggunakan GC atau Google Classroom itu mau tidak mau di pembelajaran abad 21 ini masih tetap berlangsung Bapak Ibu. Tugasnya tidak mengunggah di sana, tidak selalu. Misal dia ngasih tugas, dia perjelas lagi di Google Classroom, ini tugasnya. Jadi mohon partisipasi aktif. Dalam artian selama ini orang tua di 4B itu luar biasa sekali. Karena apa? Setelah dia cek, anak-anak sudah mengerjakan dia. Misalnya tertinggal informasi di sekolah yang tidak masuk, sakit dan sebagainya. Anak-anak sudah membuat penugasan. Penugasan itu sebenarnya tujuan dia adalah sebagai bentuk tanggung jawab anak-anak mengerjakan tugas. Kemudian karena loss learning yang terjadi selama pandemi ini sangat jauh sekali, itu yang menjadi GC ini menjadi opsi sebuah pilihan untuk yang gunakan sebagai salah satu medium pembelajaran. Sekali lagi alasnya karena memang platform Merdeka Mengajar itu terbatas Bapak Ibu, hanya guru yang bisa menggunakan. Sedangkan materi-materinya itu sebenarnya kepentingannya juga kepada orang tua, kepada siswa itu. Nah, berikutnya ini terkait dengan kurikulum tadi, kita memilih mandiri berubah. Artinya guru-guru menggunakan ini Bapak Ibu, perangkat ajar yang sudah disediakan pemerintah. Tetapi
perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah ini belum rampung Bapak Ibu, belum semuanya disediakan. Sehingga guru-guru di sekolah termasuk saya menyiapkan, membuat, merancang lagi ini. Ya, nah kita lanjut berikutnya. Ini dukungan berikutnya begini yang menarik ini. Kelas inspirasi. Bapak Ibu suara Tiang kan masuk Bapak Ibu ya? Masuk Bapak. Nah, kelas inspirasi ini Tiang lihat background orang tua paguyuban di kelas 4B itu ada dosen, ada dokter Tiang lihat. Lintas profesi lah pokoknya itu. Tiang ingin buka kelas inspirasi. Kelas inspirasi itu begini. Ada materi-materi yang berkaitan misalnya sebuah profesi. Tiang berharap sekali, Tiang bukan meminta ini, bukan meminta, bukan memohon, tetapi partisipasi aktif orang tua misalnya yang jadi dosen atau yang jadi polisi bisa mengisi di kelas kami 1 jam atau 2 jam lah itu. Tapi tentunya dengan catatan komunikasi dulu dengan ini. Nanti kita melakukan tim teaching. Tujuannya apa? Anak-anak dapat pengalaman baru. Anak-anak memperoleh inspirasi. Oh, seorang dokter ngajar di kelas saya. Oh, seorang dosen mengajar di kelas saya. Oh, seorang bidan. Oh, seorang yang boleh jadi dagang boleh karena nanti ada materi tentang transaksi, tentang ekonomi, tentang perdagangan, tentang wirausaha. Boleh. Siapapun boleh ini coba mengambil waktu ke sekolah 1 jam 2 jam sambil juga bisa melihat proses pembelajaran secara langsung. Sambil juga bisa melihat anaknya sendiri secara langsung. Itu yang Tiang sampaikan kepada Bapak Ibu. Pengalaman Tiang di sekolah lab itu biasa melakukan itu. Ada dosen, tempo hari ketua DPR ngajar dia selama 1 jam, bukan mengajar, memberikan ini motivasi pada anak-anak. Dan feedbacknya anak-anak tuh senang, Pak jadi apa ini? Nah, terus rektor 1 Undiksa pernah juga PDS istilahnya penugasan dosen sekolah. Dia tim teaching dengan saya dan ada salah satu guru di sana mengajar matematika karena rektor 1 Undiksa itu memang basicnya di matematika komputer. Dia ngajar. Yang harapannya Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi aktif dengan kami itu melakukan itu. Dari lintas profesi apa saja boleh itu. Ya, tentunya Bapak Ibu yang memiliki waktu untuk ke sekolah ya dan kami juga diberikan kesempatan untuk bisa berkolaborasi. Kami akan sangat senang jika Bapak Ibu, orang tua atau paguyuban bisa ikut nimbrung di kelas kami melakukan tim teaching seperti ini. Nah, kemudian berikutnya belajar keluar kelas. Berarti yang juga nanti mohon izin pastinya kepada Bapak Ibu, kepada orang tua atau selaku paguyuban di kelas 4B. Salah satu contoh ada materi tentang pengenalan kamus cetak dan kamus online. Nah, itu yang lakukan di kelas dan luar biasa sekali. SD 3 Banjarjauh ternyata akses internet, akses media-media TIK yang disediakan di sekolah itu sudah cukup mumpuni bagi saya. Dan itu menjadi kemudahan bagi guru bagaimana mengajarkan perpustakaan digital, kemudian kamus online itu. Nah, untuk pengalaman belajar yang lain, saya ingin sekali mengajak misalnya belajar ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah itu misalnya untuk mengunjungi, oh ini model perpustakaan. Terus di sana anak-anak akan berkegiatan membaca buku secara bebas, tentunya ada kaitannya dengan materi meresume bacaan itu. Meresume bacaan yang ada yang dibaca oleh anak-anak di perpustakaan daerah. Tidak hanya ini Bapak Ibu. Misal ada pembelajaran tentang sejarah. Sekali lagi saya contohkan di tempat sebelumnya, saya ajak ke Gedung Kertier. Di Gedung Kertier itu saya ajak belajar, terus itu didukung oleh orang tua. Saya berharap bentuk dukungannya selain setuju, juga kalau ada Bapak Ibu yang ikut mendampingi ke sana misalnya ingin tahu prosesnya, kami juga persilahkan. Kalau misalnya tidak sempat, ya kami guru tentunya akan meminta bantuan kepada guru lain, misalnya guru bidang studi untuk sama-sama mengantarkan ini di sebelah taman kota ini.
Hanya minta dukungan dan persetujuan model-model begini yang akan dia lakukan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman ke anak-anak. Sekali lagi, tujuannya adalah hak-hak anak dan pengalaman, pengetahuan, dan wawasan anak ini bertambah luas. Tidak hanya monoton dia akan belajar di kelas. Gitu. Guru juga pasti akan punya pengalaman berbeda ketika melakukan seperti ini, termasuk apabila nanti dalam tanda kutip orang tua berpartisipasi aktif di sini, kami sangat senang sekali itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian di kegiatan berikutnya, semisal kita adakan expo. Ini kelompok Pokja kita punya di kelas 4. Kemudian ada materi tentang pembelajaran tentang proyek. Itu kami rencanakan ada Tribaja Expo. Anak-anak membuat lukisan dari sampah plastik, membuat sket misalnya sket mobil, sket rumah, tetapi itu ditempel dengan plastik yang digunting kemudian terbentuk menjadi lukisan. Itu akan jadi expo. Nah, Bapak Ibu juga bisa di sini memberikan materi di sini dia untuk menambah wawasan anak-anak. Kemudian untuk kolaborasi kita sebagai bentuk dari tim teaching dan perhatian kita bersama kepada anak-anak. Kemudian terus untuk Google Classroom atau blended learning ini, sekali lagi Bapak Ibu nanti yang sampaikan ini pada akhir bagian beberapa slide itu untuk kembali berdayakan Google Classroom ini. Kita tidak bisa melepas sekarang di pembelajaran ABA 21 di kurikulum Merdeka tentang GC ini. Jadi sebagai antisipasi selain pandemi, anggap saja ada pandemi berikutnya, GC ini sangat bermanfaat. Kemudian kalau tidak ada pandemi gimana Pak Susila? Seperti tadi, kalau di WA saya terbatas juga mengirim, dan saya juga takut mengganggu Bapak Ibu mengirim file-file yang besar, kemudian takut terlewati oleh komunikasi gitu. Nah, berikutnya. Berikutnya ini tentang kurikulum sudah. Ini yang perlu yang tegaskan kepada kita bersama ya. Pembelajaran paradigma baru dalam kurikulum Merdeka yaitu student center. Pembelajaran itu berpusat pada kegiatan-kegiatan siswa. Terus sekarang bukan lagi pakai tingkat kelas, tapi sesuai dengan tingkat kemampuan Bapak Ibu. Nah, ini dikelompokkan itu berdasarkan fase. Kalau di kelas 1 itu namanya fase A. Kelas 1 dan 2 itu fase A Bapak Ibu. Nah, yang di fase B itu kelas kita. Kelas 3 dan kelas 4. Fase C kelas 5 dan kelas 6. Kelas D itu SMP ya. Fase D itu SMP kelas 1, 2 dan berikutnya. Sampai SMA atau SMK. Ini yang kita gunakan sekarang Bapak Ibu di kurikulum Merdeka atau di Merdeka Belajar. Nah, kita fokus pada fase B ini. Fase B kelas 3 dan kelas 4. Sebentar Bapak Ibu, ada yang masuk limit kayaknya ini. Ya. Nih, di kelas 3 dan kelas 4 itu fase B. Salah satu contoh Bapak Ibu. Di matematika fase B. Dia belajar tentang bilangan. Nanti yang lihat itu di buku dan di CP, kalau dulu indikator namanya. Apa yang diharapkan setelah siswa belajar hari ini gitu. Itu indikator pada zaman K13. Kalau sekarang dia pakai CP, capaian pembelajaran. Nanti yang sampaikan juga itu. Nah, itu ada materi bilangan di kelas itu tentang puluhan juta, ratusan juta, miliar, 1 triliun dan kuadriliun. Itu di fase kelas 3 tidak ada, tapi di fase B di kelas 3 tidak ada, tapi di fase B kelas 4 ada. Pertama, anak-anak ketika tidak menguasai materi itu boleh melakukan pengulangan. Kedua, yang lihat di fase B ini materinya tingkat kesulitan konten itu terlalu tinggi gitu. Nah, jadi begini, Bapak Ibu yang berikan kesempatan juga untuk memberikan masukan. Ketika ada model konten atau materi seperti itu, Pak Susilo, bagaimana sebaiknya kita ini? Boleh, karena yang lihat sendiri, Pak, saya bingung sekali belajar nih, triliun nih apa sih Pak, kuadriliun apa? Nah, jadi dalam konteks situasi seperti ini, saya juga merasa bersalah. Anak-anak pasti tertekan belajar seperti ini. Oke lah yang kecepatannya tinggi,
Artinya yang punya kemampuan lebih pasti akan suka dia itu mengenal triliun, mengenal kuadriliun. Yang kemampuannya dalam kondisi sedang atau di bawah sedang itu. Nah, itu yang kita fasilitasi karena dalam Merdeka Belajar itu guru berhak memberikan hak-hak siswa untuk belajar sesuai dengan pasenya masing-masing. Nah, ketika misal ada anak yang tidak mengenal itu, dia juga tidak akan memaksakan itu. Nah, itu situasinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh ikut diskusi nanti di grup Bapak untuk konten materi ini. Jangan takut mengkritik guru itu. Artinya dalam artian positif, ketika ada masukan dan saran dari paguyuban, yang pasti akan respon, dia akan mempertimbangkan itu. Itu di kaitan dengan itu baru salah satu contoh di matematika. Kemudian dengan kondisi di Merdeka Belajar, bagaimana ketika anak saya tidak begitu memahami di matematika? Kuncinya adalah menurut teori Howard Gardner itu ada 9 kecerdasan pada anak-anak. Kita mengakui setiap anak tidak selalu dia punya kecerdasan di numerik atau di numerikal itu kita sebut istilah kecerdasan matematika. Atau tidak selalu anak-anak itu punya kecerdasan tertentu. Ada anak yang memang memiliki kecerdasan seni, kecerdasan sains atau natural itu kecerdasan IPA. Kemudian kecerdasan bagaimana dia bergaul, berinteraksi, kecerdasan intrapersonal dan interpersonal namanya ya. Setiap anak kita yakini memiliki kecerdasannya masing-masing. Kalau ada anak yang misalnya di matematikanya lemah, saya yakin dia punya kecerdasan seni. Tempo hari siapa yang pilih ekstra melukis? Oh ada. Oh ternyata setelah dia berpikir, analisa, diagnosa, dia memang benar dia memiliki kecerdasan seni gitu. Nah, makanya di kelas kita sudah kolaborasikan. Ini belum terjadi di sekolah lain Bapak Ibu, terus terang. Saya promosikan sedikit di SD 3 Banjarnegara. Kelompok seni itu sudah dipilih berdasarkan minatnya Bapak Ibu. Seni itu. Dia kelompok yang ingin belajar seni rupa masuk kelas seni rupa. Terus untuk yang seni musik masuk dia kelompok seni musik. Yang seni tari dia masuk kelompok seni tari. Seni rupa itu ada 45-an kalau tidak salah itu yang di absennya itu. Kemudian seni musik itu banyak juga, nah seni tari ada 20. Itu sangat luar biasa bagi saya sendiri dan teman-teman guru termasuk kepala sekolah. Karena memediasi dan memberikan wadah kepada anak-anak. Tidak seperti ini. Termasuk di sekolah yang sebelumnya masih dikembangkan ini sekarang. Masih dia ngikut ke kita sekarang. Di kelompok seni rupa itu dia diperlakukan sama. Yang tidak punya bakat dan punya kemauan di seni rupa, dia dipaksa masuk ke seni rupa Bapak Ibu. Nah, kemudian yang tidak suka musik juga, yang tidak punya bakat dan minat di musik, dia harus mengikuti musik. Nah, tapi di SD 3 ini sudah luar biasa. Kita dimediasi dengan keberadaan 3 guru, tim teaching seperti ini, kita sudah bisa mengelola bagaimana pembelajaran yang memerdekakan anak-anak, hak anak-anak. Yang seni rupa masuk seni rupa, yang seni musik. Nah, artinya apa? Anak-anak tidak akan terbebani. Dia merdeka dengan pilihannya sendiri. Dia merdeka dengan minat dan bakatnya sendiri. Itu yang menjadi fokus pembicaraan kita Bapak Ibu. Kemudian pada saat di kegiatan yang lain juga dia harapkan Bapak Ibu juga berkecimpung dari sini. Misal di seni. Bapak Ibu ada yang ingin berkolaborasi untuk pembelajaran seni, misalnya memberikan materi tentang bagaimana menyeimbangkan istilah Trihita Karana itu, 3 penyebab adanya kebahagiaan itu. Ya, kemudian Trikaya Parusudha di sekolah memberikan motivasi itu selama 1 jam pada saat pembelajaran seni, boleh, kami perbolehkan. Asal dikomunikasikan dengan tiang sendiri, dengan gurunya. Boleh sekali Bapak Ibu. Saya harapkan begitu. Bapak Ibu guru jangan takut ini didukung oleh kepala sekolah. Sebenarnya kepala sekolah yang undang, cuman Bapak Kepala Sekolah sedang nengok pegawai perpustakaannya yang ini baru masuk ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Selamat pagi. Pagi Pak, maaf terlambat ini. Iya, tidak apa-apa. Oke. Nanti ini karena sudah terlalu banyak masuk bisa di reorganisasi paguyubannya. Nah, berikutnya dia yang jelaskan ini. Nah ini. Nah pendukung Merdeka Belajar, nah, dimanapun ini sekolah pasti selalu Tri Pusat Pendidikan ini yang menjadi perhatian. Selain sekolah,
selain pemerintah, oke lah dinas pendidikan itu, kita juga masyarakat dan keluarga mendukung ini. Ketika Bapak Ibu memberikan dukungan support moral dan waktunya untuk berkolaborasi ke sekolah, kami akan langkah senangnya. Misal kita guru itu berbicara tentang kesehatan, kalau ada teman-teman dari bidan, dari perawat, dari kedokteran itu yang ikut berkolaborasi di kelas kami, alangkah membahagiakannya bagi guru dan anak-anak. Alangkah memberikan pengetahuan yang baru, memberikan wawasan yang baru. Ini Bapak Ibu, ini yang kami harapkan. Tidak hanya itu, seperti tadi ada misalnya kegiatan entrepreneurship, misalkan anak-anak belajar kewirausahaan, belajar menjual, belajar bertransaksi, belajar berdagang, itu bisa dilakukan dan keterlibatan orang tua. Saya sudah buat regulasinya, mencoba komunikasikan dengan kepala sekolah. Pak, gimana kalau misalnya anak-anak buat kegiatan latihan entrepreneurship? Kalau saya disilahkan di sekolah swasta sebelumnya itu entrepreneurship program. Jadi setiap akhir semester anak-anak belajar berwirausaha. Dia melatih berjualan, membuat barang sendiri, kemudian diselipi dengan pameran. Jika kantin itu dibuka sebagian, jadi anak-anak dia terfokus bisa berbelanja di sini, tentunya dengan tanda kutip jualan makanan-makanan yang sehat. Di sana dia akan belajar barter, maksudnya barter barang dengan uang ya, belajar berkomunikasi dan lain sebagainya. Karena itu dalam konteks dunia nyata itu yang akan dialami anak-anak Bapak Ibu. Yang merasakan sekali, tidak hanya dukungan saya di kelas itu mengajar ini dalam artian anak-anak akan bisa, tapi lebih baik itu anak mengalami pengalaman nyata dia. Ketika dia mengajar di kelas itu hanya singkat, anak-anak belajar melalui nonton video lewat media, kemudian lewat diskusi. Tapi dia tidak ada aksi nyata yang dia lakukan. Nah, ketika aksi nyata ini dilakukan dalam kutip, anak-anak yang SD itu biasanya berpikir operasional konkret, ingin pengalaman nyata, ingin aksi nyata, jadinya itu akan membekas dan tertanam dalam dirinya sampai kapanpun itu. Kita mempercayai teori-teori itu. Nah, ini berikutnya, ini Bapak Ibu, akun yang bilang tadi itu, Google Classroom orang tua siswa tidak bisa akses. Nah, akun Merdeka Belajar maksudnya, yang Google Classroom ini bisa akses. Jadi ketika ada materi-materi itu bisa diberikan informasi kepada anak-anak untuk sama-sama memberdayakan ini. Kemudian materi, video, pembelajaran, buku, penugasan itu bisa juga yang leluasa di sana. Nah, sekali lagi ini pembelajaran 21 terlepas dari pandemi berikutnya entah terjadi atau tidak, blended learning ini pembelajaran campuran baik tatap muka secara nyata dan tatap muka secara maya memang wajib dilaksanakan. Nah, bagaimana kendalanya jika tidak ada yang punya gawai atau HP Bapak Ibu? Jangan khawatir, di sekolah masih bisa dilakukan apa istilahnya tatap muka. Ini penting karena ini kan sebelum pandemi, tapi kalau terjadi pandemi lagi kita terfokus ini di sini Google Classroom. Nah, di samping itu secara tidak langsung implikasi yang kita berikan kepada anak-anak dia belajar skill IT. Karena di zaman IT ini apa sih yang tidak ada di dalam genggaman itu Bapak Ibu? Kita tidak akan bisa menjauhkan anak-anak dari HP, dari gawai itu. Tapi bagaimana kita meregulasi? Tempo hari dia ngajak belajar mengenal tulang daun. Anak-anak belajar tentang pohon-pohon yang ada di sekolah. Kalau dulu katanya pohon-pohon ini diberi nama, diberi pelang pada saat Mbak LSS. Tapi ketika anak-anak pakai Google Lens itu. Google Lens itu untuk mendeteksi jenis pohon ini, salah satunya. Ya, coba saya kasih HP. Coba dia pakai Google Lens. Itu kan guru memberikan skill memanfaatkan teknologi kan. Sebelumnya anak-anak tidak tahu. Pak Susila hebat dia begitu. Bukan Pak Susila yang hebat. Google-nya yang hebat. Pak Susila hanya tahu caranya menggunakan gitu. Nah, dia foto itu pohon puring itu. Setelah dia foto, masukkan Google Lens. Oh, pohon puring namanya Pak itu. Dia tahu dari sana. Kok bisa ya Google membaca begitu itu? Nah, artinya anak-anak tahu. Terus Pak, kalau benda lain boleh bisa enggak itu? Coba itu Pak Susila udah tahu nama pohon itu. Pak Susila taruh di kepala. Nanti cocokkan dengan Google. Nah, anak tersebut moto dengan pohon palem merah itu. Anak tahu ini apa ini pohon apa? Tidak tahu dia.
Coba minta bantuan ke Google. Nah, dia pokok foto pakai Google Lens. Foto, oh ternyata diberitahu dia itu namanya palem merah itu. Nah, itu anak-anak sangat menyenangkan sekali ketika kita ada dimudahkan oleh teknologi seperti itu. Jadi kita berusaha untuk beradaptasi belajar ya. Nah, anak-anak sampai heran dia, coba kan sampai wajahnya Pak Guru itu dipoto ada enggak? Ternyata dia dideteksi di Facebooknya muncul, di akun Gmail muncul dia itu. Teman-teman dari orang tua yang backgroundnya IT pasti lebih memahami ini. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu di pokok kurikulum Merdeka itu, nah ini yang disebut sekarang capaian pembelajaran. Nanti Bapak Ibu kalau mau minta ini, saya berikan ini. Ini ada ribuan halaman ini capaian pembelajaran ini. Karena dari TK sampai SMA, SMK ini. Kalau Bapak Ibu ingin khusus misalnya di SD Pak kelas 4, apa capaian pembelajarannya? Misalnya matematika. Apa sih capaian pembelajaran yang diharapkan setelah anak-anak belajar di sekolah? Ada di sana. Itu. Kalau dulu indikator namanya. Terus terang K13 saya ribet di penilaian karena bercampur. Kemudian menganalisisnya lama. Kalau sekarang lebih mudah. Hanya tinggal lihat capaian pembelajaran yang diharapkan. Kayak tempo hari matematika. Capaian pembelajarannya mengenal bilangan. Ternyata di CP-nya itu ada bilangan ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, miliar itu. Triliun dan kuadriliun itu ternyata tidak ada di CP itu. Tapi disediakan oleh pemerintah di CP yang ada di buku. Gitu. Itu persoalannya. Kan takutnya gini, kalau saya tidak mengajarkan, nanti dievaluasi pada tes keluar itu. Gitu. Kalau saya mengajarkan, kasihan anak-anak yang belum sampai di sana cara berpikirnya. Gitu. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kami harapkan partisipasinya di sini, diskusi. Selain diskusi bisa juga ikut datang ke sekolah membelajarkan ini misalnya. Kalau tidak ke matematika mungkin boleh ke materi-materi yang lain. Nah ini untuk capaian pembelajaran, oke, ATP, TP dan modul bahan ajar ini hanya guru. Ini untuk kepentingan guru Bapak Ibu. ATP ini analisis tujuan pembelajaran. Ini kayak silabus kalau zaman dulu ini. Kemudian ini tujuan pembelajaran. Ini semua tersedia di platform aplikasi Merdeka Mengajar. Tidak tersedia di yang lain. Dan hanya guru bisa mengakses. Maka dari itu solusi saya, GC itu saya pakai untuk mengunggah apa yang Bapak Ibu dan anak-anak butuhkan. Ini dia tersedianya capaian pembelajaran fase A, fase B, fase C, fase D dan seterusnya. Capaian pembelajaran itu apa Bapak Ibu? Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik. Kalau tidak pasti di kelas ini misalnya di kelas 3 gimana Bapak? Di kelas 4 bisa dimantapkan. Kalau di kelas 4 masih ketinggalan gimana? Di fase C itu bisa dilebarkan. Fase C itu kelas 5 6. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, itulah konsep Merdeka Belajar yang diterjadikan oleh pemerintah. Berikutnya, ini apa yang berbeda? Ini sebenarnya sosialisasinya di awal saya sampaikan ini. Cuman baru kesampaian, koordinasinya lama saya dengan Bapak Pimpinan, dan termasuk diskusinya saya menyiapkan bagaimana strategi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu orang tua, karena saya masih baru di sini ya. Ini IPA IPS itu digabung menjadi satu Bapak Ibu. Menjadi IPAS, perubahan pembelajarannya menjadi IPAS. Kemudian untuk pendekatan dulu di K13 itu menggunakan pendekatan tematik. Nah, sekarang itu menggunakan pendekatan pengorganisasian penguatan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Jadi ini saya berikan contohnya. Ini IPAS itu saya isi hari Senin, kemudian tambahnya di IPAS di hari Selasa. Nah, kenapa ini 5 jam? Seharusnya 6 jam. Ini dia sudah ada di proyeknya Bapak Ibu. Setiap hari Jumat kemarin yang kita laksanakan bersama anak-anak. Proyek ini apa? Tujuannya untuk penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nanti kalau ingin materi tentang profil pelajar Pancasila, intinya di sini anak-anak dia kuatkan karakter, budi pekerti dan yang lainnya. Tidak hanya di kemampuan akademik anak-anak yang dikuatkan, itu harapan pemerintah dan harapan kita bersama. Nah, untuk mata pelajarannya ini Bapak Ibu bisa lihat jamnya sebenarnya ini ada berkurang, tapi dia include di proyek yang selama kita lakukan selama sehari ini. Selama 7 atau 6 jam ini. Kemudian di Krida, apa yang dilaksanakan? Ini Krida ini di Pokja, bagian dari co-kurikuler.
ada 10 pokja di sini Bapak Ibu. Nah, kebetulan kelas 4 itu dapat pokja limbah sampah dan limbah. Jadi diajarkan bagaimana mengelola ini, kemudian melakukan aksi nyata. Sekali lagi tujuannya penanaman karakter dan budi pekerti. Itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, oh anak saya matematikanya begini, anak saya IPA-nya begini. Termasuk saya punya anak begitu. Dia seninya main sekali itu, entah dari pamannya atau gimana. Sebenarnya saya kan pengennya dia IPA atau matematika itu, tapi dia lain-lain gitu. Tapi di seni dia tuh suka sekali itu. Oh, mungkin jadinya guru termasuk Bapak Ibu, saya sendiri selaku orang tua memahami betul bahwa setiap anak punya kecerdasan masing-masing gitu. Jangan kita paksakan gitu. Ini Bapak Ibu, implementasi kurikulum merdeka melalui profil pelajar Pancasila melalui kegiatan proyek. Ini salah satunya. Izin lagi sebentar yang komunikasikan ini. Membuat lukisan plastik. Ini membuat benda-benda seni dari biji-bijian. Ini dari pecahan telur ini dibuat. Kenapa membuat model begini Pak Susilo? Nah, itu sekali lagi selain sebagai penguatan pembinaan Pancasila dan juga aktivitas yang lainnya. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Kegiatan yang sudah terjadikan di SD 3 Banjar Jawa. Ini ada 9 kecerdasan, word smart. Itu dia ada bahasa yang cerdas. Yaitu dia masih pandai berpidato, pandai berbicara, pandai berkomunikasi, memimpin kelompok dan sebagainya. Logika matematika ini. Kemudian body smart. Ada yang punya kecerdasan di bidang olahraga, kinestetik, pasti gerak-gerak itu belajarnya itu dia gerak-gerak di kelas. Kemudian dia suka ini, suka itu, artinya aktivitas fisiknya lebih banyak. Picture smart dan mohon maaf dan seterusnya ya. Bapak Ibu yang backgroundnya psikolog pasti memahami ini. Kemudian kegiatan yang di kurikuler ini yang dilakukan. Yang seperti tadi ada pokja dan yang lainnya. Kemudian di ini kegiatan penanaman budi pekerti dan karakter, saya harapkan ini kita sekolah mengharapkan ada yang berbasis di kaya prosedur, berpikir, berbuat dan bertindak yang baik. Nah ini, itu sih Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebelum berlanjut. Mungkin ini punya rencana kita, ide untuk meet setiap 1 bulan atau setiap 2 bulan melakukan meet seperti ini untuk evaluasi pembelajaran yang kita lakukan bersama. Idenya seperti itu. Nanti Bapak Ibu yang berikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat, kemudian bagaimana yang kita planningkan ke depan. Hanya itu Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan. Lagi sebentar, kalau misalnya ini klub yang hadir itu 18, ini bisa reorganisasi paguyubannya, saya fasilitasi. Demikian Bapak Ibu diskusi dan presentasi hari ini. Mungkin Bapak Ibu saya silakan, karena ini sebenarnya Bapak Ibu yang punya proporsi kegiatannya ya untuk sesi diskusinya hari ini. Evaluasi ke saya juga bisa, misalnya ada masukan Pak, anak saya punya ini, boleh, silakan, jangan sungkan. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri dengan para Santi. Om Santi. Waktunya untuk berdiskusi Bapak Ibu. Swastiastu Bapak. Nggih, Bapak Yudi orang tua siapa? Danesa. Oh, Danesa. Iya, Danesa. Nggih, Bapak. Semua Bapak. Nggih. Saya selaku orang tua mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak terhadap putra-putri kami. Ya. Saya mengikuti perkembangannya baik di WhatsApp group, kemudian di Google Classroom, bagaimana aktivitas anak-anak di kelas yang secara umum ada perubahan yang sangat drastis dari cara belajar, kemudian dari kurikulumnya. Nanti terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka ini di sekolah, ya, kan beberapa anak kemarin dimintai survei, gitu ya.
survei apa minatnya. Nanti seperti apa nanti implementasinya Bapak? Mungkin tadi saya terlewatkan, mohon maaf jika sudah dijelaskan. Kemudian terkait mungkin agak sedikit lebar ini terkait dengan ekstrakurikulernya Bapak. Oh iya, silakan Bapak, silakan. Kemarin anak saya sempat menyampaikan beberapa ekstrakurikuler yang ditawarkan oleh sekolah gitu ya. Salah satunya adalah coding. Ya. Nah sebenarnya anak saya sangat tertarik gitu ya, karena saya sempat carikan seperti apa sih coding itu, kemudian sempat utak-atik dan sempat sudah membuat satu project dan sepertinya dia sangat berminat. Cuman sayangnya karena baru jadwalnya dikeluarkan, jadwal dari ekstra coding tersebut berbenturan dengan lesnya di luar. Sehingga tidak bisa jadinya kalau ikut itu kan, karena lesnya sudah fix jadwalnya sebelum mulai pelajaran. Mungkin saran saya Bapak, jika dimungkinkan kalau ada perubahan, saya mengucapkan terima kasih sehingga anak saya bisa. Kemudian kalau memang tidak bisa sudah fix, untuk selanjutnya jadwal ekstra itu mudah-mudahan bisa ditetapkan sebelum mulai sekolah gitu, sehingga kami akan menyesuaikan jadwal lesnya. Karena itu saja dari saya Pak. Semua. Terima kasih Bapak Yudi Hartawan, orang tua dari Danesa. Pertama terkait dengan survei minat yang dilakukan itu, sebenarnya ada survei berikutnya, yaitu pendataan bakat anak-anak. Tapi tempo hari diberikan keleluasan untuk anak-anak untuk berpindah pilihan ya. Tempo hari. Kalau di kelas 4B itu Indi dia dapat orang tuanya komunikasi. Nah seperti itu yang Tiang harapkan. Silakan komunikasikan saja ke kami, ke Tiang. Tiang akan berusaha memfasilitasi Bapak Ibu ketika ada misalnya pindah atau bagaimana, itu silakan. Pertama terkait dengan survei minat itu, sebenarnya minat anak ini tuh yang disurvei itu di bidang seni waktu ini. Kan ada pelajaran seni itu di tempo hari itu dirancang hari apa itu yang dipindah itu menjadi hari Tiang lupa itu, sesuai dengan jadwal kedua yang Tiang kirimkan, jadwal yang terbaru seni. Dia memilih minatnya di bidang seni rupa, seni musik atau seni tari begitu. Kemudian pada saat sudah masuk ke kelasnya masing-masing, anak-anak dikondisikan kembali nih di aula. Siapa yang sudah mengisi hasil survei itu? Anak-anak bilang saya. Oh silakan, kalau seni rupa ikut kelas saya. Yang seni musik ikut kelasnya Pak Indra, guru kelas 4A. Untuk seni tari ikut di guru kelas 4C, Bu Happy kebetulan yang mengajar. Nah itu kemudian pada saat di sana kami diskusi kembali dengan 3 tim guru ini. Anak-anak masih diberikan kesempatan untuk pindah, bisa itu. Kita fasilitasi kemerdekaan anak-anak itu. Pak, di kelas saya bilang ini, Pak saya mau ke seni tari Pak. Oh dipersilakan, masih dikasih waktu berpikir. Karena pada saat awal pertemuan itu hanya sosialisasi, hanya pendahuluan yang kita sampaikan. Nah berikutnya bakatnya anak-anak dilihat sekarang. Kalau saya di seni rupa, saya melihat dia ajak membuat sket, membuat garis rumah itu. Dari sana bakat anak-anak saya sudah pelajari, tentunya dengan dukungan guru seni rupa juga ya, yang asli memang guru seni rupa. Oh ini bagus nih, dia menyeleksi hasilnya. Kemudian yang di seni musik juga demikian. Jangan sampai anak-anak yang berminat di seni musik, tapi bakat nadanya tidak ada. Dalam artinya bukan guru yang memponis. Makanya kita diberikan solusi pada anak-anak, kesempatan dia untuk berpindah itu kemanapun dia. Hanya 3 yang kita bisa fasilitasi gitu. Dia berpindah. Salah satu contoh, anak tersebut buta nada ternyata dia itu. Buta nada dalam artian mungkin guru seni musik di sini kalau ada lebih memahami itu. Pak saya sama sekali tidak bisa main ini. Saya pindah aja ke seni rupa ya. Oh dipersilakan. Itu yang terjadi di sekolah kita Bapak Ibu. Memberikan keleluasan, memberikan hak-hak anak sepenuhnya untuk memilih berdasarkan apa yang menjadi bakat dan minat. Apa yang menjadi minat dan bakatnya anak-anak itu. Jadi komunikasikan aja Bapak Ibu itu. Nah kemudian yang berikutnya terkait dengan ekstra. Ya memang di sekolah terkait dengan regulasi ekstra ini, pertama kenapa kita bisa rancang di bulan Agustus? Pertama persoalan anggaran. Kedua ada penambahan
ekstra-ekstra yang baru masih panjang diskusinya waktu itu, sehingga saya tepuk tangan sekali pada SD 3 Banjarjawa. Karena kenapa? Hanya di SD ini, boleh Bapak Ibu boleh konfirmasi kalau udah ada di Buleleng itu ada lebih dari 22 ekstranya. Pasti saya yakin tidak ada. Saya keliling dengan teman-teman ini, sering komunikasi, dia hanya mampu memfasilitasi sekitar 8, 12 ekstra. Lab itu yang besar begitu, tiang juga di sana tempo hari dengan pimpinannya berapa baru bisa 8. Sebaiknya dikembangkan di era Merdeka Belajar ini. Ya, akan saya kembangkan. Nah, itu komunikasinya. Baru 8, ya. Karena 22. saya nanti kolaborasi ngikut bagaimana membentuk ekstra itu. Itu yang pertama, apresiatif sekali saya dengan SD 3. 22 ekstra berarti bakat dan minat anak-anak itu terfasilitasi dengan itu. Dan sekolah itu luar biasa, dia berusaha memfasilitasi semua yang menjadi minatnya anak-anak itu. Ada 22 ekstra itu yang dikirim ke WhatsApp grup Bapak Ibu di lewat video YouTube itu. Kemudian ekstra coding Bapak Ibu. Nah, coding waktu ini sudah berjalan seperti bagaimana perencanaan. Cuman ini ada situasi begini waktu ini. Kursinya itu remuk Bapak Ibu, rusak. Bulan lalu saya jatuh di kursi itu. Kemudian 2 hari kemarin kepala sekolahnya jatuh di kursi itu. Padahal bagus posisinya kursinya. Saya lihat bagus. Cuman mungkin karena lama ya, plastiknya dia retak dia. Padahal kursi yang bagus yang bisa ke samping ke kiri itu. Bisa naik turun itu. Itu yang terjadi, sehingga coding itu agak lambat diinformasikan Pak Yudi. Agak lambat diinformasikan kepada anak-anak itu. Sehingga untuk bulan Agustus ini yang rencananya sudah dimulai kegiatan ekstranya, coding itu masih di-keep, masih di gini. Nanti untuk lebih jelasnya di grup ekstra coding nanti akan dikomunikasikan. Besok atau lusa itu pasti akan dikirim link kepada Bapak Ibu ekstra apa yang sudah diikuti dan disediakan WA grupnya masing-masing. Silakan nanti ikut sana. Nah, terkait dengan berbenturannya itu, nah memang ini fenomenanya kita di sini. Tidak aja di ekstra coding, tapi di ekstra yang lain. Pak, saya terlanjur les badminton di luar. Gitu. Nah, begini kondisinya. Kalau di kita memindah jadwal, anak yang lain juga sudah punya planning. Terus pelatih juga tidak bisa, karena kita tergantung pada pelatihnya. Keluasan dan keleluasan waktu yang dia miliki. Karena kalau saya di melukis itu saya sebagai pendamping dan pelatih bedanya, saya mendampingi, membantu mengkoordinir, pelatihnya nanti langsung dari ahlinya yang memang ahli seni rupa. Saya hanya membantu administrasi, hanya membantu mengkoordinasikan dan lain sebagainya. Yang pelatih ahlinya ini yang punya basic atau punya skill dan punya apa istilahnya tuh, punya keahlian di bidang sana, dia yang membimbing. Nah, terkait dengan jadwal di awal nanti disampaikan untuk kegiatan-kegiatan ekstra ini sebagai evaluasi saya dan evaluasi sekolah ke depan. Saya akan komunikasikan ini ya di forum apel siang itu yang dipimpin oleh kepala sekolah. Ini sebagai catatan kami. Terima kasih Pak Yudi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah, terkait dengan jadwalnya digeser di sini itu terus terang belum bisa Bapak Ibu digeser, kecuali nanti info lebih teknisnya lagi di grup WA-nya buat diberikan masukan kepada pembinanya. Karena ini biasanya tergantung pelatihnya. Dia pelatih yang ngasih jadwal ke kita. Saya bisa hari ini jam sekian gitu. Jadi kita ngikut gitu. Kalau kita tidak ngikut itu, kita yang tidak dapat pelatih gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, terima kasih atas masukannya. Silakan Bapak. Ini Pak Yudi, terima kasih. Dan Nesa ini luar biasa juga di kelas aktif dia. Mohon bimbingannya Bapak. Silakan. Bapak bisa nanti kolaborasi ke sekolah ngajar 1 jam atau 1,5 jam. Misalnya nanti. Iya. Nanti jika memungkinkan jadwal dia siap. Silakan Bapak Ibu yang lain. Izin Pak Susila. Mahendra Saka. Ibu ke sawah ya? Orang tua dari Mahendra ke sawah. Ke sawah ya? Ya, nggih.
Terima kasih Pak Susilo atas kesempatan untuk pertemuan hari ini. Jadi kami orang tua murid tentu mengetahui kondisi sistem pembelajaran di sekolah. Untuk sistem pembelajaran Merdeka ini memang sesuatu yang baru, apalagi proses kemarin selama 2 tahun pandemi, tentu kebiasaannya sangat berbeda. Dan sekarang menemui hal yang baru yang membutuhkan effort dan usaha. Jadi apresiasi Tiang untuk para guru tentu saja untuk Merdeka Belajar ini yang melihat memang usaha jauh lebih besar dibebankan kepada para guru untuk membaca karakter setiap siswa atau murid. Jadi memang tadi sudah Bapak sampaikan, kami apresiasi karena setiap siswa atau setiap murid tentu saja dengan kekurangan dan kelebihannya pasti mempunyai keistimewaan tersendiri. Jadi Tiang sangat mendukung tentu saja untuk proses di sekolah, dan Yeni Gados usul dari kami kalau kami bisa membantu prosesnya, boleh kami diinfo H-1. Jadi jika besok ingin mempelajari pelajarannya misalnya NAFI, IPA, jadi kalau kami ada waktu, tentu saja orang tua di rumah, Bapak bisa menyampaikan di dalam WA, jadi prosesnya besok itu pelajaran atau materinya apa, bisa kami memberikan bayangan kepada anak-anak. Jadi ketika besok pelajarannya bisa anak-anak sudah membawa bayangan di sekolah akan mendapat materi apa. Dan tentu saja ini kami harapannya bisa membantu para guru di sekolah untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian untuk proses ekstra, memang kami juga apresiasi untuk SD3 ada banyak ekstra yang disediakan. Terutama tahun kemarin kami sempat mempertanyakan catur. Karena Kesawa ini dari kecil suka otak-atik, walaupun tidak maksimal. Kami dia sering otak-atik di online, catur online gitu. Kemarin juga disediakan catur Cina kalau tidak salah seperti itu. Mungkin bagaimana sistemnya, apakah karena ketersediaan guru pengajar atau narasumber, tetapi kami juga mendukung anak kami ke sana untuk mencari tahu saja. Astungkare ini membawa kenyamanan untuk anak-anak di SD 3 dan untuk kedepannya mungkin memang jadwal-jadwal niki bisa disampaikan dari awal sehingga kami juga menjadwal di awal tahun ajaran untuk kegiatan-kegiatan ekstra maupun kegiatan-kegiatan les non formal anak kami jadi lebih terencana dengan baik. Nika mantan Pak Susilo yang bisa yang sampaikan. Terima kasih atas bimbingan dan binaannya untuk anak-anak kami. Semoga tetap diberikan kesehatan untuk kita semua. Matur seksama. Terima kasih Ibu dari Ibu Mahendra Kesawat. Pertama, yang apresiasi sekali ketika diberikan seperti ini, minimal saya punya bahan refleksi ke sekolah. Karena guru-guru di sini pulangnya jam 2 lebih Ibu. Biar kita sama-sama ketahui refleksi itu. Saya sampai ini ternyata begini culture atau iklim yang dibangun sekolah SD 3 Banjarjauh gitu. Sekali lagi, dulu saya jadi pimpinan di SD Lab. Saya berpikir rival aja sama SD 3 Banjarjauh untuk meloloskan murid ke OSN itu, Olimpiade Sains Nasional. Selalu rival, selalu saingan, padahal kepala sekolahnya teman baik saya itu. Nah itu apa sih yang berbeda dari SD 3? Gitu saya berpikir. Ternyata culture-nya dia itu luar biasa. Culture iklim yang diciptakan sekolah termasuk nilai-nilai yang disediakan sekolah. Pertama itu dari kehadiran siswa yang disambut oleh guru. Ucapan salam Om Swastiastu pagi. Kita dibiasakan itu yang piket lebih awal datang gitu. Nah itu yang terjadi di sekolah ini. Kemudian pada saat proses pembelajaran dan akhir proses pembelajaran
Jam 1.40 siswa pulang, guru menunggu. Dan di jam 1 itu kita mulai rapat, apel istilahnya, merefleksikan apa yang terjadi. Setiap guru itu punya kesempatan untuk merefleksikan apa yang dialami di kelas, menemukan siswa yang bagaimana. Termasuk yang masih hot sekarang ini begini, kasus sleddingan di aula itu yang masih dibahas di sini. Guru-guru masih mencari solusi jalan keluarnya apa, kelas 1 terutama. Main selodor, main ini. Ada yang punya solusi, sediakan catur, sediakan congklak. Gitu. Ada yang punya solusi, kasih dia bawa rubik. Nah, ternyata setelah bawa rubik, anak-anak fokus ke rubik, tidak fokus ke pelajaran. Gitu. Nah, ternyata menarik sekali. Terus dia begini, kalau bawa catur boleh, cuman ada tugas baru sekarang untuk guru. Kenapa? Catur itu akan kehilangan raja, kehilangan menteri, karena dia itu tidak disiplin dia. Habis main, kecuali ada seseorang yang memang tukang aset, tukang inventaris untuk setiap selesai pakai itu ini. Cuman sekarang jam istirahatnya itu kan cuma 15 menit. Dia buka catur itu masang posisi aja 3 menitan itu. Terus dia belum lagi makan. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu masih sedang hangatnya dibahas itu. Nah, terima kasih Ibu. Kemudian di kedua itu yang seperti ini, masukan dari Pak Yudi, Bu Mahendra tadi sangat luar biasa karena dia bisa komunikasikan besok di hari Senin. Bapak Paguyuban kelas 4B mengkomunikasikan ke kami selaku mediator Paguyuban 4B bisa begini. Pertama terkait dengan ekstra catur, memang dulu saya gagas, Pak, catur gimana Pak untuk melatih selain menarik kecerdasan berpikir juga daya lainnya lah bisa kita berikan kesempatan untuk tambahan ekstra. Ternyata kondisinya latih pertama. Kedua, anggaran perubahannya belum siap. Maksudnya dana BOS yang kita miliki. Sudah ada itu, cuman tidak gampang merubah ini. Ada uangnya, cuman tidak gampang kan merubah perencanaan seketika seperti itu gitu. Nah, berikutnya ada pertimbangan mungkin nanti kesiapannya gimana akan ini. Nah, kayak melukis waktu ini. Yang usul melukis itu. Melukis itu di kelas 1 tolong difasilitasi. Kelas 1 itu dia notabene transisi dari TK pasti mewarnai, melukis itu masih menjadi angan-angan untuk anak-anak kelas rendah ini. Oh, bisa langsung ini dibuat di anggaran perubahannya. Kemudian kebetulan pelatihnya ada gitu. Nah, kalau ini kan kalau catur misalnya kan kita harus beli catur. Beli catur tidak bisa 1, tidak bisa 2, pasti minimal 20 gitu kan. Nah, itu mungkin pertimbangannya selain di sisi anggaran, sisi pelatih, dan faktor-faktor lainnya. Tapi yang jelas, luar biasanya SD3 sudah punya perencanaan untuk menambah ekstra. Nanti pencak silat akan ada, kemudian catur ini juga akan ada. Itu terkait dengan ekstra. Kemudian, untuk kaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas, yang akan berusaha pertama membuatkan programnya. Mana Bapak Ibu yang bisa diisi selama 1 jam atau 1,5 jam itu. Dia mengacu pada daftar pelajaran nanti. Misalkan di berikutnya ini ada materi tentang kesehatan. Boleh Bapak Ibu dari sisi kesehatan bisa masuk ke sana. Sambil tadi melihat anaknya di kelas, anaknya sendiri, terus melihat anak-anak yang lain, boleh. Terus dia buatkan programnya itu. Kalau misalnya Ibu yang ingin masuk langsung, pertama bisa lihat CP, capaian pembelajaran. Kedua, Bapak Ibu bisa melihat buku-bukunya anak-anak. Misalnya Ibu nge-WA, Pak saya ingin masuk di materi ini selama 1 jam. Di matematika misalnya, atau di IPAS misalnya. Dilihat bukunya anak-anak. Misalnya ke sawah sampai di mana belajar ini. Oh, sampai ini halaman sekian. Ibu sudah memplanning di halaman berikutnya akan ada materi ini. Saya ingin menyampaikan materi ini, kolaborasi tim teaching dengan gurunya. Saya WA gurunya, boleh saya akan keep catatan itu. Oh, ini akan diambil oleh orang tua dari Kesawa itu misalnya. Oh, ini akan diambil oleh orang tua dari Yudi, Pak Danesa, ada Pak Yudi itu. Itu dia akan keep. Bapak Ibu yang ini. Karena terus terang guru itu dia akan fokus pada capaian pembelajaran ini. Bapak Ibu ketika nge-WA saya mungkin bisa malam, saya akan selalu catat itu. Oh, saya akan ada kolaborasi di tanggal ini, di jadwal ini. Nah, Bapak Ibu orang tua yang lain tidak menutup kemungkinan juga itu. Terus tidak ada setting yang ini. Bapaknya ini boleh, bapaknya ini boleh. Tidak ada setting begitu.
semua saya berikan kesempatan untuk ke sana. Bapak Ibu yang notabene jadi pedagang misalnya di luar bisa memberikan ada kesempatan untuk ke sana. Misalnya di pelajaran tentang wirausaha atau kegiatan ekonomi nantinya. Nah, silakan Bapak Ibu kreativitasnya, kemudian kalau misalnya dia yang buatkan programnya itu kan kaku. Kalau Bapak Ibu melihat buku anak-anak pasti kan bisa itu. Oh ini ada pelajaran berikutnya, saya akan izin dengan Pak gurunya nih. Tentunya dia akan komunikasikan dengan kepala sekolah. Nah baik, yang terakhir, oke, semua masukannya nih di awal disampaikan kegiatan ekstranya. Dan terima kasih Ibu dan teman-teman yang lain sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan untuk apel hari Senin bahwa ada penambahan catur ini memang urgent itu. Memang perlu untuk kita dan kapan kita bisa rencanakan itu. Mungkin di semester 2 ini kan kita planning itu catur, pencak silat. Jangan lupa catatannya itu, apalagi itu ada penambahannya ya. Catur dan pencak silat itu. Ya, itu Bu Mahendra dan Bapak Ibu yang lain. Silakan yang lain. Nggih, matur suwun. Terima kasih Ibu. Swastiastu Pak. Swastiastu Bu Made, Ibu Made. Nggih. Tiang mamanya Gio, Pak. Oh, Gio. Nggih, silakan Ibu. Gio. Nggih, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih banyak Pak untuk program-program yang sudah Bapak sampaikan, sangat luar biasa. Untuk program-program ini yang menyangkut programnya Pak, Tiang sangat mendukung sekali. Di mana program Bapak yang pertama itu untuk lintas profesinya. Saya sangat mendukung sekali, alangkah baiknya itu bisa terlaksana dan dijalankan. Bapak bisa berkoordinasi dengan orang tua yang lainnya yang memiliki profesi yang sesuai dengan nanti materi yang diajarkan di kelas 4. Akan sangat luar biasa jika anak saya sendiri bisa melihat profesi dari orang tua masing-masing dan mungkin itu bisa menjadikan motivasi buat anak-anak ketika ada seorang dokter atau polisi yang datang, oh ternyata begini profesi seorang dokter. Mungkin akan memunculkan minatnya ke depannya ingin menjadi seorang dokter atau seorang polisi. Terus untuk program yang kedua, program pembelajaran keluar, saya juga sangat setuju sekali Pak. Tetapi mungkin bisa diinformasikan sebelumnya, hamin seminggu atau beberapa hari sebelumnya, supaya kesannya nanti tidak mendadak ketika Bapak ingin mengajak anak kami untuk pembelajaran keluar, karena mengingat kami juga selaku orang tua kan memiliki kesibukan tersendiri. Ketika hal itu mendadak, mungkin bagi kami agak kesulitan untuk mengantar, terutama menjemput juga. Mungkin nanti bisa disampaikan sebelumnya kemana nanti Bapak akan mengajak putra-putri kami untuk melakukan pembelajaran keluar sehingga terkesan tidak mendadak. Terus untuk program Jumat Sehatnya, saya sangat setuju sekali. Kebetulan anak saya juga di rumah suka makan buah, tetapi mungkin bisa ditambahkan lagi satu Pak Nggih. Kebetulan dari Gio sendiri, mungkin ini secara pribadi yang minta, karena si Gio itu dia tidak suka makan sayur. Mungkin selain buah bisa ditambahkan untuk program sehatnya, ya bawa makanan berupa sayuran. Karena yang namanya anak-anak, dia akan lebih nurut dan lebih patuh terhadap gurunya ketimbang orang tuanya. Di rumah berkali-kali diajarkan makan sayur, selalu dipisah di makanannya. Tapi kalau buah, dia memang suka. Mungkin seperti itu Pak, saya sangat mendukung sekali program yang sudah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak atas waktunya, dan terima kasih untuk program-program yang sangat luar biasanya. Matur suwun Pak. Terima kasih Ibu Made, selaku orang tua dari Gio. Pertama, terkait dengan pembelajaran di kelas lintas profesi, tadi yang sampaikan begini, Bapak Ibu tidak serta-merta selalu bisa mengisi di kelas itu saja Bapak Ibu, di kelas pada saat pembelajaran. Tapi Ibu Bapak bisa juga mengisi di 5 menit motivasi. Kalau di sekolah lama dia disediakan 5 menit motivasi bersama kepala sekolah atau bersama guru. Di pada saat pagi anak-anak dibariskan itu,
Bapak Ibu bisa juga pagi itu jam 7.00 atau 7.15 itu. Bisa juga di sana. Kalau di sana lebih luas lagi cakupannya. Audiennya itu dari kelas 3 sampai kelas 6 dia. Bisa Bapak Ibu yang akan izin. Kepala sekolah juga menyetujui itu. Tempo hari Pangdam yang ke sini kan itu. Bukan sebelum saya di sini. Informasi sebelumnya dari orang tua. Bisa enggak Pak itu dia? Oh, saya komunikasi karena saya baru di sini. Oh, ternyata kepala sekolah itu mendukung dan bagi saya pribadi itu sangat luar biasa. Kayak diajak latihan berbaris baru ngomong set baru ngomong gitu, siswanya langsung disiplin sekali. Baru melihat orang baru langsung siap dia itu. Nah, itu pengalaman baru yang diberikan. Sekali lagi tidak hanya di kelas Bapak Ibu, boleh di 5 menit motivasi itu datang boleh, tapi komunikasikan dengan dia. Nanti dia akan izin dengan menyampaikan kelas. Setiap hari itu kita bergilir guru-guru piket itu memberikan motivasi, kemudian mengevaluasi situasi di sekolah, di kelas dan lain sebagainya. Guru itu hanya mampu mengedukasi, mengingat dan mengingatkan. Gitu. Berikutnya di Pokja ini ada 10 Pokja, ada Pokja pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, Pokja Kriya Sehat, Pokja sampah limbah, Pokja tata krama, Pokja TOS tanaman obat sekolah itu, Pokja apa lagi lain sebagainya. 10 di catatan saya. Bapak Ibu juga bisa masuk ke sana. Tapi biasanya begini selaku orang tua, anak saya ada di kelas 4B, saya ingin di sana aja. Boleh itu. Silakan dah Bapak Ibu. Kalau misalnya ingin secara umum ingin berbagi, boleh juga. Tapi dengan catatan saya terbuka di sini, bukan sekolah yang meminta Bapak Ibu ya, atau bukan dia sendiri yang meminta. Karena apa? Ketika diminta itu, ya takut sekali. Kami kan pasti honor narasumber namanya kan itu. Cuman kita kan kesulitan di sini. Di mana carikan honor narasumber gitu? Itu tidak ada honornya, tapi kita menabung kebaikan, menabung informasi kepada anak-anak untuk generasi kita ya. Bapak Ibu bisa melakukan cara-cara itu ke sekolah. Guru-guru saya sendiri, kepala sekolah dan warga sekolah itu pasti akan sangat senang sekali itu. Kemudian salah satu contoh berikutnya benar yang disampaikan oleh Ibu tadi, ketika ada lintas profesi yang menyampaikan tempo hari di sekolah lama itu saya undang bule itu dari Lovina, dari Inggris, kebetulan bilingual dia kelasnya, dia ngajar dia 1 jam aja. Dia jadi ngajar karena dia asik cerita. Karena pertanyaan anak-anak, you have any question? Oh, saya muridnya langsung bertanya dia. Oh, Ibu, gimana kalau menurut? Dia ada level anak-anak, kita tidak pakai kelas seperti ini. Level 1, level 2, ini kemampuan bahasa Inggris anak-anak. Gimana caranya saya biar bisa bahasa Inggris? Terus bulenya itu dia menjawab, ya benar pasif bahasa Indonesia bulenya. Jadi anak-anak itu senang. Dia mengajarkan anak-anak jangan takut salah ngomong. Karena bahasa ibu anak-anak itu bahasa Bali. Kedua bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ngomongin bahasa saya itu boleh salah gitu dia ngomong. Oh gitu ya, saya takut sekali salah ngomong bahasa Inggris Ibu itu. Miss dia panggil Miss. Takut sekali dia salah ngomong bahasa Inggris itu. Justru itu terbalik itu. Bahasa ibunya yang harus diingat, yang seharusnya tidak salah itu. Kemudian bahasa Indonesianya itu. Kalau bahasa Inggris itu bahasa asing, bukan bahasa ibu dan bukan bahasa nasional kita, ya enggak apa-apa salah itu. Kalau sekolah bilang aja once again atau apa itu. Dia yang menyampaikan itu terinspirasi ke anak-anak. Kemudian dia mulai belajar pakai bahasa Inggris. Dia contohkan itu video. Dagang di Lovina itu, dagang pernak-pernik itu, dia bilang how much, dia menawarkan ini harga 2,100. Maksudnya dia lucu-lucu dia cerita bule itu. Sehingga anak-anak tuh, oh begini ya dia. Artinya dengan informasi itu anak-anak ada mindset dia. Oh ternyata bahasa Inggris tidak kaku seperti yang diajarkan oleh guru itu. Hanya mengenal sentence, hanya mengenal subjek, predikat, objek, tidak begitu itu. Jadi jadi anak-anak terinspirasi dari kehadiran bule itu. Saya harapkan juga demikian. Bapak Ibu yang punya pengalaman misalnya dapat ke luar negeri, dapat tinggal di sana,
atau yang lainnya, atau misalnya punya kemampuan bahasa Inggris, punya pengalaman kerja di hotel misalnya, cerita aja di kelas, hanya barangkali 1 jam itu sambil menjemput misalnya, sambil juga melihat-lihat keadaan gitu. Itu Bapak Ibu, Ibu Made. Kemudian terkait dengan outdoor learning itu, ya tentunya Bapak Ibu akan yang fasilitasi pasti tentunya mengantar ke sekolah. Itu yang pertama. Ketika mengantar ke, misalkan kita pilih ke gedung Kertie misalnya, bagaimana kita memfasilitasi? Biasanya dia begini, mohon maaf ini, biasanya dia begini, anak-anak untuk ke sana itu biasanya nyewa ini bemo Bapak Ibu, bemo ke sana. Misalnya di jam berapa kita ke sana? Kalau pagi-pagi kan belum buka di sana, misalnya jam 7 belum buka di sana. Yang tidak akan menyuruh mengantar ke sana pastinya, pasti ke sekolah. Di sekolah, cuman yang masih punya kendala, belum ada solusi begini. Saya tidak bisa sendiri mendampingi anak-anak ber-38 itu. Demi keamanan saya pastikan berdua. Misalnya dengan guru mapel misalnya. Biar ada mengawasi. Ketika kumpul saya absen. Ketika pulang pun saya absen. Takutnya ada anak yang ketinggalan. Itu yang SOP yang saya planning Bapak Ibu. Tentunya pasti ke sekolah. Karena sudah di sekolah menjadi tanggung jawab sekolah itu kenyamanan, keamanan dan situasi anak-anak dari Bapak Ibu itu. Nah, kemudian soal informasinya itu yang saya tanda petik, pasti yang minta itu terus terang dan saya sampaikan mintanya gini. Anak-anak ada pembelajaran keluar, biaya bemonya misalnya 5.000 per orang gitu, atau misalnya 3.000 gitu misalnya. Nah, itu aja yang komunikasikan ke Bapak Ibu. Kalau misalnya dapat persetujuan, ya yang lanjut. Kalau misalnya tidak dapat persetujuan, ya yang tunda. Mungkin kegiatan lain yang dia bisa berikan. Hanya itu. Biar tidak begini nanti. Pak Susilo ngajar anak-anak disuruh bayar ini untuk transport. Sekolah punya memfasilitasi seperti itu, tapi kan ini insidental sifatnya. Dana BOS itu tidak bisa dikeluarkan sembarang dia harus terplanning, terprogram. Kalau sekarang saya minta Aji atau Pak Kepala Sekolah saya minta untuk berangkat ini, pasti tidak akan dikasih. Saya pun selaku kepala sekolah dulu tidak ngasih itu, karena tidak bisa kita sembarangan keluar dari perencanaan mengeluarkan anggaran ini. Nanti berikutnya ada audit, ada pemeriksaan dari BPK, ada pertanyaan dia, loh kenapa ini, kenapa tidak diprogram, justru mengeluarkan itu. Nah, kepala sekolah yang pusing itu. Kasihan kan begitu yang terjadi. Ya baik Bapak Ibu yang akan catat semua dari masukan Bapak Ibu itu -1 gitu ya. Kemudian tambahannya untuk Jumat sehat, Jumat manis ini Bapak Ibu ya. Jumat manis, porsi makan buah itu sebenarnya yang dilaksanakan dari kelas sebelumnya. Di sekolah sebelumnya dia juga laksanakan seperti itu. Terima kasih atas dukungannya. Tangguhkan tiang wanti-wanti menyampaikan kepada itu anak-anak sebagai proses pembiasaan. Karena berawal dari begini, ada anak-anak yang tidak suka buah, tapi ketika guru berharap membawa buah pada saat sisi makan buah itu, anak-anak mulai dia membiasakan diri. Karena apa? Impactnya sebenarnya pertama untuk kesehatan, kedua anak-anak dibiasakan makan buah itu akan menjadi pola kebiasaan anak-anak hidup sehat. Gitu. Terus tambahannya tadi terkait makan sayur, ya mungkin nanti bisa yang edukasi di kelas itu terkait dengan kegiatan makan sayur. Kemudian anak betul sekali Bu Made terkait dengan hanya percaya sama gurunya itu. Yang punya siswa begini, kebetulan guru yang salah, sekeliru dia ngajar gitu, bahasa Indonesia. Yang kak neneknya ini adalah Prof Nitiasi, Bu Nitiasi dari dekan MBS dulu. Prof Nitiasi ini profesor bidang kajian linguistik, ahli bahasa Indonesia lah pokoknya dia. Nah, anaknya ini keliru diajarkan oleh salah satu guru. Kemudian dia cerita kepada, dia ngotot, ibu yang salah, nenek yang salah, gurunya ini benar. Itu dia terjadi diskusi banyak itu. Dek, nenek ini sudah lebih dari guru. Nenek itu dia bilang sudah di atasnya guru. Tidak percaya, hanya gurunya yang dipercayain. Padahal gurunya itu salah itu. Akhirnya Prof Nitiasi datang ke sekolah. Ya, artinya pendekatan kekeluargaan. Artinya, ya ngaku gurunya itu, saya keliru menyampaikan ini. Nah, guru langsung mengklarifikasi itu. Itu entah materi apa itu waktu itu kejadiannya ya. Ya memang benar situasinya. Guru itu selalu dipercaya. Kebanyakan juga
guru-guru yang di sini tuh anaknya tidak les sama ibunya, tapi les sampai luar itu. Karena gue sudah jadi guru, kenapa sih lesin luar? Saya ada digugu ini, saya ada dipercaya ini. Oh begitu ya. Saya belum pernah mengalami, makanya saya terus tanya-tanya. Oh begitu ya situasinya ya. Nah itu Bapak Ibu, biar tidak panjang karena nanti habis ini, karena ini yang datang, yang hadir 17, mungkin bisa reorganisasi untuk paguyubannya. Atau masih kesempatan, yang berikan kesempatan 5 menit aja untuk membuka sesi pertanyaan lagi ya. Selamat pagi Pak. Nggih, Ayu Pertiwi. Izin Pak. Oh kemudian. Nggih, silakan Ibu Ayu. Iya. Saya dari orang tuanya Gustano. Saya ingin bertanya dan menyampaikan beberapa hal terkait dengan metode pembelajaran yang sudah Bapak terapkan kepada anak-anak kami, terutama mengenai metode pembelajaran di Merdeka Belajar. Tentu saja saya juga seorang pendidik, jadi saya paham betul bagaimana Bapak bisa masuk ke dunianya anak-anak agar anak-anak itu bisa merdeka dalam melakukan suatu pembelajaran seperti kurikulum yang sekarang sedang diberlakukan seperti itu. Nah, hanya saja saya ingin bertanya, kurikulum yang sekarang ini kan akan ada beberapa perbedaan dari kurikulum sebelumnya, karena di dalam capaian pembelajaran itu mencakup keterampilan, kalau tidak salah pengetahuan dan sikap. Nah, apakah dalam materi pembelajaran dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang sekarang kan ada penyederhanaan materi? Tidakkah ada modul pembelajaran yang bisa Bapak berikan kepada anak-anak kami ataukah kami sebagai orang tua di grup agar memudahkan kami untuk mengetahui sejauh mana materi yang diberikan di sekolah. Jadi adanya kolaborasi antara orang tua dan anak, kemudian ketika anak sudah ada di sekolah memiliki kolaborasi yang baik juga ke Bapak. Artinya kami orang tua juga ingin mengetahui jenis materi yang diberikan di sekolah agar kami juga bisa membimbing anak kami ketika berada di rumah. Seperti itu Pak, mengingat kurikulum Merdeka ini berbeda dengan kurikulum K13, di mana di K13 itu ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Sekarang di capaian pembelajaran itu semua include menjadi satu. Seperti itu mungkin di sini hanya modul ajarnya saja yang mungkin apakah bisa Bapak berikan atau tidak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Ayu dari orang tua Gustano. Gustano luar biasa ini di kelas ini, sering bertanya, sering menjawab, juga aktif sekali di kelas. Terima kasih. Pertama terkait dengan perubahan kurikulum, peralihan dari K13 ke ini kan ada tadi ada opsi misalnya yang mandiri, yang opsi belajar. Kita di kurikulum SD 3 Banjarjawu itu memilih opsi di mandiri berubah ya, artinya kita memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Nah, seperti itu. Jadi yang bisa mengakses itu hanya guru, kan begitu. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kenapa jadinya Bapak Ibu yang punya kemampuan tinggi untuk mengakses buku dan modul-modul yang ada itu kan tidak bisa. Nah, tadi resolusi yang dia sampaikan itu menyediakan Google Classroom. Nah, terima kasih sekali atas masukannya. Nah, terkait dengan pertama itu modul itu tersedia banyak sekali di platform Merdeka Mengajar itu modulnya. Misal di materi IPAS modul lah. Nah, hanya saja sekarang guru-guru tinggal memilih modul apa yang cocok untuk digunakan untuk di kelas itu. Nah, pertama yang masih mengacu pada buku teks, tapi tentunya dengan melihat modul-modul terlebih dahulu. Karena modulnya itu saking banyaknya, modul itu karya guru yang sudah lulus kurasi dari pemerintah, ya masuk di aplikasi Merdeka Mengajar. Ada sekian modul. Jika itu dipandang perlu dan sangat perlu itu, yang juga akan nanti unggah di Google Classroom. Ya Bapak Ibu ya, modulnya itu akan yang unggah, kemudian Bapak Ibu bisa juga keep itu sebagai bahan ajar atau sumber belajar untuk anak-anak. Sebenarnya modul ini hanya dimiliki oleh kepentingannya untuk guru sebenarnya, tapi sebagai orang tua untuk bisa
berkolaborasi antara mencocokkan antara buku teks, kemudian mencocokkan dengan modul. Tiang juga sangat senang sekali, artinya tingkat kepedulian dan perhatian orang tua sangat luar biasa tinggi. Itu yang Tiang harapkan. Tadi ada 3 peran, pemerintah, orang tua, dan guru. Ketiga peran Tripusat Pendidikan yang akan menghantarkan masa depan anak-anak. Yang sangat setuju dan terima kasih atas masukannya. Tiang akan unggah modul-modulnya itu di Google Classroom. Kemudian berkaitan dengan untuk capaian pembelajarannya, kita masih berbasis buku teks yang sudah disediakan oleh pemerintah itu, Ibu, Bapak. Di sana ada tujuan-tujuan pembelajaran yang mencangkup sudah sebenarnya tertuang dalam capaian pembelajaran di tujuan pembelajaran yang ada di buku itu. Sementara masih itu, karena kenapa tidak yang langsung tingkat materi, tingkat konten yang lain? Karena pertama Tiang baru mengawali ini pembelajaran di kelas. Kedua, Tiang masih proses memahami dan menghafal nama anak-anak itu. Nanti kalau Tiang terus coba pahami, hanya tempo hari Tiang misalnya ini materi tentang bilangan sampai triliun, kuadriliun. Nah, Tiang refleksi. Anak-anak saya tulis ini. Pak, saya nggak ngerti kuadriliun ini. Berapa orang yang nggak ngerti? Dia naik tangan. Oh, sekian. Oh, bagaimana kalau kita langsung mempelajari pembagian itu? Ya, boleh gitu. Terus kalau anak-anak nanti diajak balik lagi belajar ini, bisa Pak? Saya itu beban sekali belajar ini itu. Bukan dalam artian anak-anak diberikan keringanan itu, tetapi berusaha untuk memediasi situasi yang terjadi saat itu. Itu. Berikutnya terkait dengan peralihan yang dulunya ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Yang kita lakukan di Merdeka Mengajar itu, pengetahuan kita itu kan bisa dinilai dari kegiatan intrakurikuler yang kita lakukan, yaitu pembelajaran yang di kelas dilakukan. Kemudian yang ada mapelnya itu matematika, bahasa Indonesia, IPAS, PPKN. Kemudian untuk kegiatan keterampilan dan melatih skill anak-anak ini mana? Sekali lagi, kurikulum Merdeka esensinya adalah merdeka belajar dan merdeka untuk memberikan anak-anak pemahaman tentang pengembangan profil pelajar Pancasila lewat proyek-proyek yang dilakukan setiap hari Jumat ini, Bapak Ibu. Itu dia keterampilan yang diberikan. Skillnya banyak di sini. Ada di proyek pembelajaran di proyek pengembangan profil pelajar Pancasila itu ada keterampilan berpikir kritis, ada ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada kemandirian, ada kolaborasi, dan yang lain. Itu yang dilakukan pada kegiatan proyek. Di setiap hari Jumat itu difokuskan. Ada sekolah lain dia melakukan itu untuk melatih P3-nya itu profil pelajar Pancasila itu dia di akhir semester di drill dia selama 2 bulan. Ada guru juga diberikan kemerdekaan mengajar dia. Boleh di akhir semester itu 2 bulan itu proyek terus itu. Tapi kita kesepakatannya di sini tidak melakukan metode itu. Kenapa? Lebih baik dalam seminggu saya berlakukan ini sehari untuk kegiatan proyek itu. Jadi kedepannya gini, ada apa kemungkinan kita bisa revisi metode ini? Bisa. Di semester berikutnya kita di akhir semester kita berikan untuk proyek. Cuman nanti kan proyek-proyek itu kegiatannya dia itu. Tapi saya tidak sependapat dengan metode yang seperti itu. Jadinya setiap minggu kita isi proyek. Jadi pada intinya untuk pengembangan keterampilan, kalau di K13 itu ada sikap sosial sama keterampilan itu yang diasah. Di sini juga ada Bapak Ibu melalui P3 itu di setiap kegiatan yang di hari Jumat. Sikap spiritual dan sikap sosial serta keterampilan itu di K13. Nah, yang di P3 proyek penguatan pelajar Pancasila itu ini yang diasah juga sama. Terus model raportnya nanti bagaimana? Kita masih menunggu model peraportannya. Yang pengetahuan saya sudah ketahui, nanti dia akan dibagi per muatan pelajaran, per mapel itu. Nah, untuk proyek P3 ini bagaimana? Proyek pengembangan profil pelajar Pancasila itu bagaimana? Itu yang masih kita tunggu dari pemerintah instruksinya. Bagaimana? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah punya ilmunya, punya informasinya, diberbagi aja di grup paguyuban itu, silakan.
Terima kasih Bu Ayu. Itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu yang lain juga bisa menjadi sumber informasi kepada teman-teman kita semua di sini. Izin Bapak sedikit menambahkan dan bertanya yang orang tua dari Ariendra. Nggih, Ibu. Dapat ketemu ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Guru, Bapak Ibu Paguyuban Sami. Niki kami orang tua seperti orang tua lainnya pasti sangat mengapresiasi niki untuk kurikulum merdeka dan persiapan yang telah dilaksanakan di sekolah. Tentunya ada gini seperti proyek kemarin ini kami dengar dari anak-anak ada presentasi dari pemaparan awal, kemudian anak-anak dengan kelompoknya melakukan presentasi melalui proyek kemarin ya, itu menjadi suatu gimana ya, anak-anak sangat bersemangat sekali untuk adanya proyek seperti presentasi kemarin. Kami sangat berterima kasih, apresiasi sekali. Kemudian untuk ekstranya Bapak, kami pernah mendengar ada wacana bahwa ada ekstra yang bisa dilanjutkan setelah jam pelajaran sekolah. Jadi lanjut dia diselingi dengan istirahat sebentar, kemudian ekstranya nih dilanjutkan sehingga nanti untuk les di luar sekolah bisa berjalan sesuai jadwal, kemudian ekstra yang ada sesuai jadwal namun jamnya dimajukan bisa berjalan juga. Ya siapa tahu Niki bisa difasilitasi sekolah, kami sangat bersyukur sekali. Mungkin itu saja dari Tiang selaku orang tuanya Ariendra. Mohon bimbingannya selalu untuk anak-anak kami di sekolah. Semua Bapak. Terima kasih Ibu Dian. Kalau Ibu Dian saya tahu kebetulan dapat ketemu. Ini kegiatan proyek itu memang itu tadi terkait dengan melatih keterampilan tadi, kan ada presentasi di sana, kemudian ada berkolaborasi tempo hari. Ya, cuman ini yang belum dilakukan guru termasuk yang sendiri. Kemarin kita belum nukar-nukar kelompok. Ada anak yang misalnya kelompoknya itu terus terang pasif itu. Jadi tidak ada yang akan ngerecokin dia duluan inisiatif membuat itu. Nah itu kan perlu latihan. Jadi ada istilahnya ketua kelompok yang membimbing timnya, itu yang kita latih, keterampilan berkolaborasi. Kemudian berikutnya di P3 ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila, memang itu yang dilakukan di kegiatan proyek yang kita lakukan setiap hari Jumat itu. Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada ide lain silakan kolaborasi Bapak Ibu ya, presentasi, latihan menyanggah, latihan berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk terkait dengan ekstra, yang pesannya begini, kalau ada misalnya jadwal ekstra yang dilakukan sepulang sekolah itu, kayak dokcil kalau nggak salah itu, dokter kecil. Ariendra ikut dok ekstra apa Bu ya? Kebetulan rencananya kami ikut ekstra IPA sama sains ya, sama coding Pak. Oh iya. Ya, untuk coding itu catatannya masih dikomunikasikan oleh Pak Indra, kemudian Pak Indra yang membimbing karena kesediaan kursi. Ada kursi cuman mengkhawatirkan itu. Kemudian berikutnya terkait dengan berlanjut itu, mohon untuk ini dibekali anak-anak Bapak Ibu dari rumah, artinya bawa nasi dia dan bawa air yang lengkap, atau misalnya Bapak Ibu bisa menjemput, ya mohon juga difasilitasi terkait dengan hal itu. Memang begitulah situasi di kita. Mungkin itu pertimbangan pelatihnya yang memang bisa jam itu dan hari itu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin ini ada perubahan, bisa di via grup itu komunikasikan. Itu ada banyak hal yang dipertimbangkan, makanya sudah dipatok, artinya sudah direncanakan demikian. Itu terkait dengan ekstra dan masukan yang lain dari Ibu Dian, saya ucapkan terima kasih. Nah itu Bapak Ibu bisa ini artinya langsung ke ini ya, ke reorganisasi paguyubannya ya, ini yang hadir 15 atau di sesi lain. Atau Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan? Yang persilakan. Silakan Pak, dilanjutkan saja. Dilanjutkan. Ya, di agenda acaranya itu, nah untuk meet-nya itu gimana Bapak Ibu untuk yang terakhir ini?
bisa per bulan, per 2 bulan sebagai evaluasi dan sebagai perbaikan guru ke depan, dan kita juga gimana, 1 bulan per 2 bulan atau per semester lah. Sebulan sekali, Pak. 1 Bisa, bulan Pak. sekali aja, Pak. Gimana Bapak Ibu? Sebulan sekali aja boleh, Bulan Pak. bisa. Sebulan sekali. Online. Atau gini, menyesuaikan dengan situasi. Online aja Pak. Coba. Sebulan sekali online aja Pak. Oh, sebulan sekali. Disepakati mantan. Kalau disepakati, nanti bisa komunikasikan lagi. Sekarang kan ada informasi ini sebulan sekali lewat online itu misalnya. Oh boleh. Nanti Bapak Ibu bisa kok nyampaikan, Pak anak saya begini situasinya. Ngirim note, ngirim catatan ke saya. Boleh. Padahal tempo hari saya kan mau menghubungi seseorang, artinya orang tua. Tapi karena sudah dapat komunikasi dan saya tahu situasi anak tersebut, jadinya saya tidak jadi cancel. Artinya saya sudah bisa memahami anak tersebut gitu. Karena apa? Sekali lagi kepentingannya ini biar kondisi anak-anak saya bisa adaptasi, kemudian saya juga tidak keliru memberikan tindakan itu. Saya salah mendiagnosa nanti begitu. Tempo hari kan ada anak yang memang sering bertanya ini bagus sih itu. Tapi dalam situasi seperti ini tetap guru tidak akan mendiskriminasi, berusaha untuk tidak mendiskriminasi. Makanya saya butuh informasi juga, kayak dokter sama juga. Gimana kebiasaannya, gimana kira-kira hobinya dia, gimana dia yang dia inginkan itu. Dia suka ngapain itu. Hanya pertanyaan seperti itu. Sehingga kuncinya adalah anak-anak tetap nyaman, tetap senang belajar, dan anak-anak selalu tidak takut sama gurunya di sekolah. Nanti saya kondisinya kan takut setiap ketemu gurunya dia kesal gitu. Jadi ketika kesal sama gurunya dia tidak akan belajar sama sekali, dia akan menderita sampai jam 12.40 itu. Itu yang saya takutkan. Tuh, jadi komunikasi itu penting. Jadi ketika ada anak yang mengalami demikian, Bapak Ibu jangan sungkan. Sampaikan. Kalau tidak enak hati menyampaikan di grup, di WA. Karena saya akan berefleksi itu untuk perbaikan ke depan. Tentunya didukung oleh fakta, data, dan objektivitas yang ada. Ketika ini Bapak anak saya mengalami situasi ini, boleh disampaikan itu. Saya tidak anti kritik, saya open source sama dengan informasi. Karena tujuannya untuk perbaikan saya ke depan dan saya menabung karma untuk anak-anak Bapak Ibu itu. Terima kasih Ibu. Bisa dilanjutkan ini? Bisa, Berarti Pak. kita sepakati per bulan Bisa, ya? Pak, bisa. Per bulan ya? Ya, Pak. Kalau saya ngambil hari libur seperti ini, misalnya minggu itu, sore atau apa, bisa ya? Atau gimana? Bisa, Pak. Ya, berarti menunggu di grup aja ya. Iya, Pak. Meet-nya online. Boleh. Nah, berarti nanti di akhir Agustus kita bisa laksanakan. Di akhir Agustus. Karena ada hal yang belum kita bahas ini terkait dengan penilaian anak-anak, kemudian terkait dengan ulangan, terkait dengan perapotan itu belum kita bahas di sini. Nah, itu terima kasih Bapak Ibu, itu saya sudah catat di sini dan ini sudah saya rekam sebenarnya ini. Di terakhir itu untuk paguyubannya gimana? Untuk paguyubannya silakan Bapak Ibu. Gunakan pengorganisasian yang lama aja Pak, yang setuju yang lama aja Pak. Berarti orang tuanya Gustano. Iya. Infonya dari teman-teman orang tuanya Gustano yang jadi ini. Itu apa paguyuban? Mungkin seperti saran Bapak Pak, kita buat grup di luar silakan. Bapak atau kepala sekolahnya, kita bicarakan di sana berapa iurannya per bulan, kita sepakati di sana, dia tidak terlalu melebar nanti di sini Pak. Iya, silakan. Kita tentukan ketuanya saja dah dulu. Ya, silakan. Ketuanya kan ini yang tidak ada ini ya, tidak mencampuri ini untuk paguyubannya. Karena Bapak Ibu yang punya ininya, proporsinya itu. Jadi tidak ada intervensi dari guru kelas, tidak ada intervensi juga dari kepala sekolah. Yang jelas kepala sekolah dan saya sendiri selaku guru menyambut baik partisipasi aktif dari orang tua itu.
Itu silakan nanti bisa buat grup, komunikasikan apa perencanaan programnya. Yang jelas yang saya sudah tangkap informasinya, bisa meet kita setiap akhir bulan. Kemudian evaluasi, kemudian yang lain-lainnya kita bisa bahas di pertemuan-pertemuan yang akan rutin kita lakukan. Berapapun yang hadir, saya tidak masalah. Terus kemudian Bapak Ibu yang merekam nanti situasi seperti ini, boleh aja nanti kirim di YouTube, nanti sebarkan di grup WA kita, di grup paguyuban kita boleh itu. Itu Bapak Ibu, yang jelas kondisi sekarang yang sampaikan begini. Anak-anak kehausan sekali di kelas, dahaga itu. Anak-anak bawa bekal, udah habis Pak beli apa itu makanan, beli minum itu. Karena dengan situasi pemanasan global seperti ini, dahaganya itu luar biasa di kelas. Saya juga bawa air kok itu. Di kelas itu ada galon, itu tinggal ditukar aja sebenarnya. Kalau di uangan kan 18.000. Terus ini cuman penyedot airnya itu yang elektrik itu rusak kayaknya itu karena lama tidak dipakai. Nah, itu di kelas. Nah, yang pertama dia bukan meminta, sekali lagi menyampaikan kondisi anak-anak sering kehausan. Terus air saya tinggal segini gitu. Ternyata saya kemarin sampaikan di apel pada saat guru-guru mau pulang, di kelas 1 juga banyak jadi. Nah, terus kondisinya yang parah begini, mereka tuh berbagi air. Anak-anak kelas 1 banyak yang sakit sekarang, ada yang 7 orang, 6 orang. Di kelas B itu kan ada tempo hari ada 4 orang yang sakit kelas kita. Berbagi air, dia enggak tumpahin airnya, tapi dia sedot masing-masing airnya. Kita itu bagus untuk kebersamaan, cuman catatannya kita dalam situasi pandemi saat ini. Nah, itu situasi yang ya kesehatan dunia, kesehatan kita itu memang situasi yang mengkhawatirkan sebenarnya kan itu. Memang sih sudah agak mereda, tapi itu masih buktinya banyak anak-anak yang sakit itu. Saya kan menghindari hal itu biar anak-anak tidak saling berbagi minuman di dalam di kelas itu. Itu Bapak Ibu situasi yang bisa Tiang sampaikan dan kebutuhan anak-anak yang bisa Tiang jembatani seperti itu informasinya. Untuk komunikasi internal silakan Bapak Ibu lakukan, misalnya seperti tadi orang tuanya Gustano, Pak Ayu yang jadi ini dipersilakan juga. Guru dan kepala sekolah yang sendiri tidak akan mengintervensi itu. Apapun yang dilakukan nanti bisa komunikasikan di sini terkait dengan iuran atau tidak ada iuran misalnya, silakan komunikasikan. Itu Bapak Ibu sebelum dia akhiri Bapak, ada pertanyaan ya? Bisa saran untuk Bapak Ibu paguyuban kami, apa bisa di saat ini aja dah untuk iurannya berapa per bulannya, apa sama seperti waktu kelas 1 atau bagaimana? Karena pengalaman terdahulu kita sudah quorum, namun ada juga orang tua yang setidaknya ikut sudah quorum kita begini kesepakatan kita, kemudian di endingnya kita juga nggak enak minta ini untuk iurannya bagaimana, ada juga yang tercecer. Sekarang gimana kalau kita sepakati saja di sini, karena ibunya Gustano sudah sebagai ketua kembali, kita sepakati saja berapa, nanti kita share di paguyuban langsung pun ikut, daripada kita menunggu nanti dibuatkan grup kembali, prosesnya akan lama. Anak-anak juga kan sudah mulai efektif belajarnya, Niki akan berlanjut kan, dan kita selesaikan saja deh di sini. Setuju ya. Bisa makan aja kalau untuk iurannya mungkin dengan tahun lalu. Nanti untuk bendahara bisa setiap bulan di-share mengenai iuran-iuran siapa saja yang sudah membayar atau belum. Ini ke usulnya dari Mama Devan. Iya, Ma, saya juga setuju. Samain aja seperti yang kita waktu di kelas yang tahun lalu. Ya, seperti itu saja kayaknya. Kayaknya semuanya tidak memberatkan kalau jumlahnya segitu per bulannya seperti yang tahun lalu. Makasih, Ma. Untuk Mama Ariandro nanti untuk iuran bisa di-share di grup aja, biar kita nggak terlalu banyak grup juga. Kita pakai grup kelas yang ada aja, di-share aja siapa karena kan ada nih beberapa siswa baru banyak kayaknya kalau nggak salah ya, beda dari yang tahun lalu mungkin sebelum pandemi, diminta absen baru, dibuatkan nanti di-share. Jadi dihitung per tahun ini aja kalau gitu.
Dan kebetulan kita juga ada gini kan, masih ada sisa kas yang dari 1B yang kita kembalikan selain yang kita kembalikan ke orang tua masing-masing sesuai dengan limit pembayarannya, dan juga masih ada sisa kas masih dibawa sama ibunya Bustano. Itu kita manfaatkan dulu sebelum kas ini terkumpul kembali ya, itu rencananya. Setuju Mas, setuju. Itu aja Mas, kas itu kita tetap pergunakan untuk kebutuhan saat ini. Sekarang di tahun ajaran yang baru ini kita mulai lagi dari awal. Jadi nanti diumumkan lagi di grup untuk mengumpulkan iuran tersebut. Oke, seperti ini ke Bapak Guru, Ibunya Gustano. Bagaimana? Yang ini mengikuti aja. Ini silakan Bapak Ibu nanti yang mengatur di internal ya. Mau komunikasi itu di grup juga boleh gitu. Nggak buat grup baru juga silakan gitu. Ya, Bu Dian ya, Bu Depan dan Bu Bapak Ibu yang lain. Karena ada kelancarannya dibantu untuk nama-nama anak-anak ini. Nanti absennya berapa makin jumlahnya. Nanti dia kirimkan absennya. Begini, tempo hari yang tidak tahu ada anak yang pindah itu. Sehingga dia yang tidak pakai absen lama, dia sudah absen yang terbaru yang buatkan gitu. Jadi anak-anak ini absen yang terbaru, tapi ada anak yang lupa absen lama dia pakai. Dia tidak tahu itu ada anak yang pindah itu. Awalnya 39 informasinya dari Bu Ria Wali sebelumnya. Oh tiba-tiba anak ini tidak muncul-muncul itu. Oh ternyata pindah anak tersebut itu. Ya berarti kita kesimpulannya hari ini kita setiap bulan waktunya bersifat tentatif, nanti menunggu komunikasi di grup untuk mengadakan refleksi kita bersama ya. Jangan takut, jangan sungkan mengkritik guru. Mengkritik saya tentunya dengan data dan informasi yang ada, kemudian partisipatif paguyuban. Kemudian seperti yang disampaikan sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengadakan kelas inspirasi atau kelas kolaboratif. Kemudian bisa juga mengadakan outdoor learning. Berikutnya partisipasi aktif di Google Classroom atau silahkan kita blended learning itu. Nah itu Bapak Ibu kepentingannya tetap masa depan anak-anak ya, hak-hak anak-anak di era merdeka belajar ini. Kemudian guru juga diberikan kesempatan kemerdekaan untuk itu guru merdeka mengajar gitu ya. Nah hanya itu yang bisa kita diskusikan, kita informasikan pada hari ini. Mohon maaf, mati kamera. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kekurangan atas suatu informasi dari perkataan saya yang kurang berkenan di mata Bapak Ibu. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan para Santi. Sampai ketemu di bulan berikutnya. Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Sukses semua Bapak. Santi. Yes, semua Bapak. Izin. Yang punya dokumentasinya bisa di-share di grup.